Hai sob, jumpa lagi. Semenjak tren jualan online, banyak sosial media atau media sosial yang mulai melebarkan sayapnya. Melebarkan sayapnya gimana? Mereka mulai mengikuti tren membuat marketplace di halamannya masing-masing, atau bahkan ada salah satu media sosial yang menyediakan platform khusus untuk marketplace-nya. Sayangnya, di media sosial ini proses transaksinya tidak seaman di e-commerce, contohnya kayak di Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Rawan terjadi penipuan di halaman media sosial atau di halaman sosial media. Kenapa? Karena tidak ada pengamanan yang jelas. Nah, padahal sebenarnya media sosial ini sangat-sangat berpengaruh dan bisa untuk meningkatkan trafficnya. Gimana caranya sobat seller untuk meningkatkan traffic melalui media sosial agar bisa membantu penjualan di e-commerce? Yuk simak video ini sampai habis. Selamat datang di channel Jagat Jualan, channel yang membahas tentang dunia marketplace secara tuntas tak terbatas bersama saya Cak Ahar. Nah, di video kali ini sob, kita akan mencoba membedah sedikit dunia media sosial. Membedahnya gimana Cak? Kali ini kita akan menunjukkan atau memberikan tips bagaimana caranya memanfaatkan media sosial untuk membantu penjualan di e-commerce kalian. Oke, kita membahas sedikit tentang fenomena media sosial beberapa tahun belakangan ini semenjak tren bisnis online atau jualan online. Padahal sebenarnya jualan online itu sudah ada wadahnya sendiri-sendiri. Contohnya kayak di Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli. Dulu kita mengenal Bukalapak, dulu lagi kita mengenal Toko Bagus, OLX. Nah, karena semakin tren orang melakukan transaksi secara online, akhirnya media sosial ini tidak mau ketinggalan zaman. Para penggunanya juga mulai memanfaatkan sebuah wadah di marketplace ini untuk menunjukkan atau mempromosikan barang jualannya. Di awal-awal ketika tren ini menaik, hampir seluruh akun di media sosial bisa digunakan untuk jualan. Dulu kita mengenal media sosial hanya digunakan untuk saling mengenal satu sama lain lewat dunia online. Nah, lama-kelamaan mulai ada yang mencoba masuk menawarkan sebuah produk di postingannya. Kalau di IG biasanya itu di feed, kalau di Facebook itu di status. Nah, akhirnya mulai ada ketertarikan dari si pelihat dengan si pemilik akun tersebut. Nah, sayangnya belum ada pengamanan yang jelas sob. Jadi transaksi yang terjadi di media sosial itu masih kebanyakan langsung antara penjual dengan pembeli. Oke, kalau misalkan kedua-duanya itu sama-sama orang yang jujur dan benar. Sayangnya hal ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang nakal, baik itu dari segi penjualnya maupun dari segi pembelinya. Dari segi penjualnya, mereka menjual barang-barang yang palsu. Maksudnya apa? Pembeli bisa saja langsung transfer, tapi ternyata barang tidak dikirim. Atau pembeli membeli sebuah barang, ternyata barang yang datang tidak sesuai. Terus kalau misalkan dari pembelinya, pembeli bisa seolah-olah membeli sebuah produk tersebut atau memberi embel-embel minta COD atau bagaimana dan terjadi kosong. Misalnya pembeli mengirim transferan palsu, bukti transferan palsu yang sudah diedit dan tanpa secara jeli penjual tidak mengeceknya, akhirnya barang langsung dikirim. Oh, ternyata zong. Atau barang sudah dikirim tapi cacat bla 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 bla, akhirnya mencoba untuk meretur apa segala macam. Uangnya dikembalikan, barangnya tidak diretur, dan banyak contoh kasus yang lainnya. Nah, semenjak adanya e-commerce, kegiatan transaksi jual beli online itu lebih aman. Kenapa? Karena ketika pembeli mau membeli sebuah produk, pembeli bisa melihat langsung gambar-gambar atau ulasan yang ada di toko tersebut, sehingga kekhawatiran pembeli lebih berkurang. Dan kemudian penjual juga sama. Kalau misalkan penjual tidak mengirim produk yang sesuai, maka akan ada pelanggaran dan juga uang yang dibayarkan oleh pembeli tidak bisa dicairkan. Nah, karena seringnya terjadi penipuan atau segala macam tersebut, orang-orang yang berjualan di media sosial itu berkurang sob. Nah, padahal sebenarnya
media sosial itu sangat bisa membantu kita dalam menaikkan traffic. Kenapa kok media sosial itu tidak bisa membantu dalam menaikkan traffic dan penjualan? Yang pertama, itu tadi yang sudah saya jelaskan, yakni rawan terjadi penipuan karena secara proses transaksinya tidak ada pengamanan secara aman, tidak ada jaminan keamanan yang pasti. Nah, yang kedua itu karena cara kita menjual produk di media sosial itu terlalu hard selling sob. Oke, kalau di marketplace kita memang harus hard selling, kita harus menunjukkan produk kita, harga kita, bagaimana deskripsi dari produk kita. Kalau di media sosial itu jangan menggunakan cara yang hard selling, otomatis follower atau pengikutmu akan merasa bosan. Kenapa? Ya gimana setiap hari disuguhkan dengan postingan-postingan yang tidak menarik, yang mana kita bisa langsung melihatnya di e-commerce. Nah, ketiga, kurangnya menjaga konsistensi. Nah, ini berhubungan dengan algoritma yang ada di media sosial. Jadi sobat seller harus memahami bagaimana algoritma di media sosial. Jadi di media sosial itu sob, itu harus eksis. Harus eksis itu bagaimana? Minimal sobat seller harus rutin memposting, entah itu 1-2 postingan, terus kemudian menggunakan story. Kalau zaman sekarang itu lagi trennya bikin story atau reels atau apapun itu. Lah, menjaga konsistensi itu digunakan agar para follower atau pengikut mengetahui bahwasanya akun tersebut itu masih aktif, sehingga nanti akan ada interaksi yang ada di situ. Kalau misalkan sobat seller vakum aja, hampir sampai 1 minggu nggak posting, saya pastikan trafficnya akan menurun jauh. Kalau misalkan sobat seller sering posting tapi belum naik-naik, berarti PR-nya apakah postingan sobat seller itu sudah bisa menarik viewer atau penonton atau follower. Nah, itu tadi ketiga problem yang sering dilakukan oleh para seller ketika mengelola akun media sosial untuk membantu penjualan tokonya. Nah, sekarang bagaimana sih caranya membuat media sosial kita itu bisa membantu kita dalam menaikkan traffic? Pertama, buat postingan yang menarik sob. Maksudnya video atau gambar yang menarik. Menarik ini bisa diartikan di berbagai macam. Salah satunya fotonya jelas, videonya jelas, ada maksud yang dituju. Contohnya gini, di e-commerce sobat seller hanya bisa memposting foto-foto produk dan juga tambahan video produk. Kalau di media sosial itu bebas. Sobat seller bisa menampilkan detail produk tersebut seperti apa, dari sisi-sisi mana. Terus kemudian cara penggunaannya, biasanya produk ini digunakan untuk apa? Bisa untuk A, B, C, D seperti itu. Terus sobat seller juga bisa mereview ulasan atau pengguna yang sudah menggunakan produk dari sobat seller. Nah, jika sobat seller bisa merangkai itu menjadi sebuah postingan dan konsisten, saya jamin pasti trafficnya akan naik. Terus kedua tadi konsistensi dan eksis. Nah, sudah sewajarnya ketika kita mengelola media sosial, kita harus konsisten dan aktif. Nanti di akhir video akan saya contohkan akun di media sosial yang sangat membantu penjualan. Kenapa? Karena postingannya menarik, terus kemudian konsisten, dan juga video atau fotonya itu ada hal yang dituju. Nah, ini yang terakhir sob. Ketika engagement atau insight yang ada di media sosialmu sudah mulai merangkak naik, coba sobat seller giring perlahan follower atau viewers atau pengikutmu untuk bertransaksi di e-commerce. Kenapa kok harus bertransaksi di e-commerce? Ada berbagai macam alasan. Yang pertama, agar e-commerce-mu tetap hidup dan juga penilaian dan kualitas tokomu akan meningkat. Dan yang kedua, tidak terjadi rawan penipuan dan segala hal tersebut. Di media sosial sob, harus perlu diingat bahwasanya jangan menggunakan cara yang hard selling. Cara yang hard selling itu kamu langsung menyodorkan kamu harus membeli ini gini-gini, enggak. Jadi mainnya itu soft selling, santai saja. Jadi sobat seller mereview produknya, kemudian contoh produk baju ini ketebalannya atau bahannya itu terbuat dari ini loh, terus kemudian cocok digunakan untuk ini loh. Bisa juga langsung sobat seller tunjukkan foto di tempat mana atau di
ke kegiatan apa menggunakan produk yang sobat seller jual. Nah, itu termasuk teknik atau tips agar membuat postingan yang menarik. Kalau hanya sekedar foto produk, apa bedanya dengan marketplace atau e-commerce seperti itu sob. Nah, ini saya contohkan ada dua akun yang sangat-sangat memanfaatkan media sosialnya untuk meningkatkan engagement. Nah, yang pertama itu ada Aerostreet. Aerostreet ini adalah salah satu brand fashion baik laki-laki atau perempuan yang mana di media sosial sangat aktif dan juga postingan dan komennya menarik. Padahal sebenarnya kalau kita telisik lebih jauh, brand Aerostreet ini umurnya masih sebentar, tapi sampai hari ini trafficnya atau penjualannya sudah gila-gilaan. Langsung saja coba sobat seller cek. Nah, yang kedua ada Erigo. Ya oke lah, Erigo ini memang sangat pesat naiknya karena salah satunya terbantu oleh influencer atau selebgram yang ada di media sosial. Tapi di luar itu, jika kita melihat akun media sosial dari Erigo tersebut, ya tidak jauh beda dengan Aerostreet yang saya contohkan tadi. Mereka menggunakan postingan-postingan yang menarik, yang mana kita tidak disuruh untuk membeli. Tapi karena postingannya menarik, kita tertrigger untuk ingin membeli produknya. Nah, itu yang saya sebut dengan hard selling dan soft selling. Mereka seolah-olah tidak langsung menyuruh kita ayo beli ini, enggak, tapi bagaimana caranya mereka menarik perhatian kita agar kita sendiri yang pengen membeli produknya. Salah satunya dengan postingan yang menarik. Nah, itu tadi adalah dua contoh akun media sosial yang sangat membantu penjualan di e-commerce dan marketplace sob. Jadi, ya itu tadi tipsnya ketika kita mau menggunakan media sosial, jangan setengah-setengah. Dan juga harus dipertimbangkan dan dijaga konsistensi dan eksisnya agar apa? Agar di media sosial bisa membantu traffic dan penjualan sobat seller di e-commerce. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, silahkan share video ini kepada sobat seller yang lainnya agar sobat seller yang lainnya bisa mengetahui informasi terupdate tentang dunia marketplace. Jangan lupa tinggalkan kolom komentar jika sobat seller ingin menyarankan kita mau membahas tentang tema apa. Dan jangan lupa klik like dan subscribe untuk mengapresiasi kita sebagai konten kreator agar lebih semangat dalam membuat video. Dan terakhir, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar sobat seller tidak ketinggalan informasi terupdate dalam dunia marketplace. Kita akan bertemu di next video. Salam banjir orderan. See you.